Mari Bapak Ibu kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebelum renungan ini disampaikan oleh Bapak Evangelis Yono. Dari kitab Yeremia 27 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Zedekia, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang yang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, dan kepada anaknya, dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tetapi bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya. Demikianlah firman Tuhan. Dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja Negeri Babel. Takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku,
sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu, ku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Apa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang bejana laut dan galang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem, dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Lalu membawanya kembali ke tempat ini. Demikian. Ya, silakan Bu Salma untuk melanjutkan Matius 11 ayat 25 sampai 30. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikian. Iya, terima kasih untuk para rektor, Ibu Neliana dan Ibu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Yono dengan judul Bulos. Silakan Pak Yono. Salam Bapak Ibu, Pastor Paul, Ibu Ana, Pak Apeng dan Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, saya hormati. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini ya ada background yang barangkali mudah-mudahan tidak mengganggu fokus Bapak Ibu semuanya.
pada saat ini saya akan berbagi sharing tentang apa yang saya pahami. Saya memberikan judul bahan pagi ini adalah budak cinta atau doulos. Nah, kita semua mengetahui bahwa kata budak itu memiliki konotasi yang kurang baik, ya. Budak, jongos, babu, pelayan, dan segala hal yang mungkin setiap daerah, setiap suku dan bangsa mempunyai istilah dan maknanya sendiri. Namun secara sederhana, simpelnya, bahwa seorang budak itu tidak ada kebebasan dalam dirinya, dan dia melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan dari tuan, majikannya, atau siapapun yang memilikinya. Nah, misalnya saja ada istilah budak nafsu, budak seks, dan lain sebagainya. Berarti itu mengikat semuanya. Ada yang namanya hamba uang atau budak uang, berarti hidupnya dikendalikan oleh uang, dan seterusnya. Ada yang menjadi budak narkoba, obat-obatan, dan lain sebagainya, yang mana semuanya bersifat mengikat, membelenggu orang itu, dan membuat kesengsaraan. Dan juga pada saat ini dan sejarah dunia telah kita ketahui bahwa perbudakan itu melanggar hak asasi manusia. Nah, namun di acara Embun Pagi kali ini, Tuhan mengajarkan kepada kita dari Yeremia 27, kemudian dari Matius 11. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita justru belajar menjadi seorang budak. Bahkan kita diajar untuk seperti Tuhan Yesus menjadi seperti budak. Pak Mulya, monitor Pak Mulya, boleh ditampilkan itu gambar yang kemarin saya share. Ya, sudah. Ya, jadi dari yang satu lagi Pak, ya, di situ. Kemudian satu lagi Pak, nah itu. Nah, ada gambar itu yang menggambarkan Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeremia agar bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain itu menaklukkan diri kepada Babel, itu Raja Nebukadnezar. Dan ada hal yang diterima bagi yang mau menaklukkan diri menjadi budak, dan ada hal yang menjadi konsekuensi apabila tidak mau menaklukkan diri. Nah, dalam hal ini saya memberikan judul budak cinta. Yang tadi budak sudah saya sampaikan bahwa seorang budak itu taat penuh, loyal, setia, berkata dan bertindak atas nama tuannya. Tidak memiliki kepentingan sendiri, tidak mudah terprovokasi, dan satu kata tunduk, dan tidak memiliki hak untuk menentukan keputusannya sendiri. Selanjutnya apa? Cinta. Kalau anak-anak muda sekarang istilahnya bucin, ya, tidak cinta. Jadi kalau dia jatuh cinta, seperti lagu zaman dulu, aku mau makan, ingat kamu, aku mau tidur, dan seterusnya, ya, selalu teringat. Artinya diperbudak oleh cinta. Dan di dalam kehidupan kita senantiasa kita selalu ada di dalam pilihan untuk menjadi budak. Apakah kita menjadi budak sesuai dengan hal yang kita alami saat ini? Ada budak yang membuat kita terbelenggu, menderita, seperti tadi sudah disampaikan,
bahwa perbudakan itu melanggar HAM. Tapi Tuhan saat ini belajar agar kita belajar menjadi budak. Dalam hal ini adalah kita tunduk kepada otoritas. Di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30 tadi kita sudah mendengar tentang siapa Tuhan Yesus, siapa Allah El Sang Bapa itu. Kemudian ada di dalam Matius 12 dan juga Matius 3 itu dinyatakan bahwa saat Tuhan Yesus dibaptiskan itu Bapa mengatakan bahwa inilah anak kepadanya aku berkenan, yang aku kehendaki adalah ketaatan. Tuhan Yesus ingin meneladani kepada kita agar kita meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti saat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang hebat antara harus mengalahkan egonya atau mau taat karena sebagai budak, sebagai utusan yang harus taat dan setia kepada Bapaknya. Sebagai realisasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Harus bagaimana kita bisa belajar dari lagu dari Jonathan Prawira, Hati Seorang Hamba, bahwa saat kita lahir kita tidak membawa apa-apa. Kemudian saat kita meninggal kita juga tidak membawa apa-apa. Lalu apa yang kita punya? Yang kita punya hanyalah hati. Nah, hati ini hati kepada siapa? Manusia terdiri dari tubuh yang pada akhirnya nanti jasmani akan rusak dan kembali menjadi tanah kepada unsur-unsur dunia. Kemudian roh yang dihembuskan oleh Sang El kepada setiap orang akan kembali kepada sumber asalnya. Lalu tinggallah jiwa kita, tinggallah hati kita yang menjadi kendali kita, mau dibawa kemana. Apakah kita mau menjadi hambanya Tuhan Yesus? Apakah kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri? Sehingga di dalam Matius 11 tadi dikatakan bahwa kita menjadi tenang kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dan begitu sebaliknya, kita akan senantiasa hidup di dalam kegelisahan dan ketidaktenangan dan kekacauan dan seterusnya, seperti yang ada di dalam perbudakan dunia ini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang hamba? Mohon slide berikutnya, Pak Mulya. Satu lagi, Pak Mulya. Nah, ini. Di atas gambarnya ada dua, yang atas sama yang bawah. Gambar yang atas itu ada judul Mengasihi Tuhan Yesus. Kita pasti kenal itu ya, foto-foto gambar yang ada di depan itu, di layar. Ada band yang tiap hari kita sangat kenal. Ada satu lagu Mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, pada tahap kedua ini, kita tahap pertama lahir baru, kita hidup di dalam roh. Tahap kedua kita menjadi hambanya untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu mengasihi, mengampuni, memberkati, sangkal diri, pikul salib, rendah hati, jaga kekudusan. Untuk selanjutnya bersaksi, bersedekah, merawat sesama yang menderita, hidup bersahaja, berdoa di dalam ketulusan. Itu praktek sehari-harinya yang harus kita lakukan.
dan kita di dalam kehidupan sehari-hari, karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus, seperti dalam Galatia 5 ayat 22, kita hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan itu semua kita akan menjadi hidup seperti doa Tuhan Yesus, bahwa jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Lalu kita setiap hari melakukan sampai seumur hidup kita, melakukan penyembahan, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kita tidak dibatasi oleh ritual-ritual tertentu, yang mana kita dimanapun kita berada senantiasa bisa melakukan ibadah penyembahan, seperti yang tadi syair-syair di dalam lagu kebangsaan Hagios ya, mengasihi Tuhan Yesus itu. Nah, apabila kita sudah mengalami setiap hari seperti itu, berbuah roh hidup, mengalami kerajaan Allah, mengalami kerajaan surga, maka kita akan bisa menyanyikan sebagian syair dari lagu penyanyi legendaris Chrisye yang seperti ini. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari kepalsuan dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, bahwa dunia ini hanyalah sebuah kepalsuan, tipuan, sihir, kamuflase, fatamorgana. Dan kita harus fokus kepada kesejatian yang Tuhan Yesus ajarkan, agar kita mau menaklukkan diri kita kepada kehendak Allah. Upahnya besar. Kita bisa lihat upahnya apabila kita senantiasa hidup sebagai hamba, sebagai budak cinta, cinta sang cinta, yang mana cinta adalah sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Bagaimana bisa seperti itu? Kita akan bisa seperti itu karena kita dibentuk setiap hari oleh Tuhan Yesus, seperti gambar yang bawah itu. Ada 2 kerbau yang di dalam kuk itu, kita salah satunya dan Tuhan Yesus menjadi sebelahnya, yang akan senantiasa membentuk, dan kita akan ke depan dan seterusnya untuk melakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, yang mana ke depan kita akan diuji dengan api penyucian, dengan baptisan api, seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 12-15. Apakah hasil pelayanan kita, pekerjaan kita di hadapan Tuhan akan menjadi seperti jerami? Apakah menjadi seperti kayu, menjadi besi, menjadi permata, ataukah menjadi emas? Itu semuanya kembali kepada kita. Nah, ada upah di belakang hari itu semua. Dan sebaliknya, bagi kita yang tidak menjadi hamba-hamba Tuhan, ada bagiannya, yang mana antitese dari budak cinta ada di 2 Petrus 2 ayat 1-3. Seperti tadi juga di Yeremia, di sana dikatakan tentang, diuraikan tentang nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Jadi akhir dari antitese budak cinta adalah mereka cirinya dikuasai hawa nafsu,
serakah, mencari keuntungan sendiri, kemudian memasukkan ajaran-ajaran sendiri demi kepentingan dia, kepentingannya sendiri, kemudian menyangkal penguasa kebenaran dan menghujat kebenaran. Nah, akhir dari mereka yang adalah guru-guru palsu itu seperti sudah diuraikan di depan adalah kebinasaan. Nah, untuk selanjutnya kita kembali kepada diri kita. Dan itulah praktek sehari-hari yang harus kita lakukan untuk menjadi budak cinta, budak sang cinta. Tuhan Yesus sendiri, sang cinta itu, sumber kebaikan itu. Melalui apa yang sudah menjadi praktek sehari-hari seperti di dalam lagu Mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya hal ini akan membuat kita semakin hari semakin sadar bahwa kita adalah seorang budak yang harus takluk kepada Tuhan kita. Kita merendahkan diri, tidak seenak kita sendiri apabila kita ingin mendapatkan, ingin mengalami hidup senantiasa di dalam damai sejahtera Tuhan, di dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Kiranya renungan malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini mengingatkan kita untuk senantiasa ingat bahwa kita adalah budaknya cinta, budaknya sang cinta, budaknya Tuhan, dan hanya melayani kepentingan Tuhan, bukan melayani kepentingan dan kemauan kita sendiri. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.